Peminta nomor togel di era serba instan lantaran kemajuan teknologi justru kian menggila. Tak terkecuali di kota metropolitan seperti Bandar Lampung. Bahkan, meski harus bertemu dengan sosok gaib, bagi peminta nomor togel sungguh bukan masalah. Apalagi sesajen untuk meminta nomor judi kode buntung itu tidak terlalu banyak. Cukup kopi hitam dan jajanan pasar. Di suatu daerah yang terletak di sudut kota Bandar Lampung, pantau misteri tidak bisa menyebutkan karena permintaan para warga sekaligus peminta nomor togel. Di sana ada rumah kosong yang dipercaya dapat memberi nomor togel yang akurat asalkan berkenan membawa segelas kopi pahit hitam serta jajanan pasar. Seorang bernama Iwan mengaku pernah menginap 1 malam di sana. Ketika pagi terbangun, ada bekas luka di punggungnya. Namun, ketika dilihat, betapa dia terkejut karena goresan luka yang membentuk 4 nomor, persis yang dia minta saat sebelum tidur. Iwan yang waktu itu frustasi karena tidak pernah menang judi togel, mengeluh kepada seorang kawan yang malam itu mendapat keuntungan luar biasa dari sang bandar. Dia beralasan anaknya perlu uang untuk bayar SPP. Benar kalau rumah ini memiliki magis, tapi kita mesti membawa sesembahan berupa kopi dan jajanan pasar. Kalau tidak, sampai pagi pun tak akan menerima apa yang kita inginkan, ujar Iwan kala pantau misteri menemuinya di warung kopi yang tak jauh dari rumah Pinta Togel, Minggu 12 September 2021. Malam tampak sepi di sekitar rumah Pinta Togel. Iwan melewati alang-alang dan rumpun putri malu yang merambat di halaman. Sempat dirinya celingak-celinguk untuk memastikan tidak ada orang yang melihat atau mata gaib yang memerhatikan. Menurutnya, waktu itu, dia datang ke rumah kosong sekitar pukul 10 malam. Berdasar pengalaman, penghuni gaib yang akan memberi nomor togel akan datang ketika awal hari. Dibukanya pintu rumah yang terbuat dari triplek tanpa gagang pintu. Derit suara pintu tua terdengar. Bagian bawah pintu rumah kosong itu sudah keroak sehingga jika ada yang lewat dan fokus memerhatikan, maka terlihat juga bahwa di depan pintu itu ada yang sedang mencari peruntungan. Tapi, warga sekitar terbiasa menyaksikan hal-hal macam itu. Pak RT pun, menurut Iwan, sudah terbiasa hingga tidak lagi terlalu open. Sayang, rukun tetangga setempat enggan berkomentar mengenai rumah pocong. Dia hanya berpesan agar lokasi tidak disebutkan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan para warga. Iwan menjelaskan, saat dirinya masuk ke dalam rumah, sudah tersedia tikar untuk para peminta togel. Kegunaan tikar itu untuk tidur para peminta di depan pintu. Para peminta togel yang tidak mau tidur, maka jangan harap mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Meski telah membawa sesembahan, tidurnya pun wajib di depan pintu. Sosok gaib penunggu rumah akan datang melalui mimpi. Kebanyakan orang yang meminta nomor togel bukan ahli ilmu kebatinan. Waktu itu saya langsung menggelar tikar dan memejamkan mata. Saya tidak berani masuk lebih dalam hingga ke tiap ruang rumah. Suasananya sangat ngeri karena dindingnya ada gambar pocong, kuntilanak pun dindingnya telah berwarna debu. Bahkan sekilas saya melihat rumput-rumput kecil yang tumbuh dari celah keramik, jelas Iwan. Ia letakkan kopi, jajanan pasar dan pisang muli di satu nampan. Harapannya tentu saja agar penunggu bersedia memberinya keuntungan melalui mimpi. Setelah meletakkan di sebelah kepalanya, maka Iwan langsung merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Wah, banyak banget gangguannya. Suara burung hantu tidak berhenti mengganggu sampai saya terlelap. Sebelum saya tertidur, ada suara benda jatuh dari bagian belakang. Dan dari satu ruang rumah itu, jantung saya berdebar. Tapi mau bagaimana lagi, saya sudah terlanjur masuk, kata Iwan yang cengar-cengir. Kami yang malam itu diantar Iwan mengunjungi rumah tersebut sempat masuk ke dalam. Rumah itu sangat tidak terurus. Atapnya banyak yang nyaris rubuh atau bergelayut. Warnanya sudah menguning. Terdapat sawang dan sarang laba-laba di atap hingga tiap sudut ruang. Bagian belakang rumah pun tidak kalah amburadul. Rumpun perdu, alang-alang hingga rumpun putri malu tumbuh subur. Yang lebih menyeramkan, ada sarang kelelawar dan pohon kates yang tidak berbuah. Lalu, di atas genting, kami melihat seekor burung berwarna hitam yang menurut warga, itu burung gagak yang selalu berada di sana. Cerita Iwan pun menarik perhatian kami. Sekira 1 jam memejamkan mata, dia pun tertidur. Di dalam mimpi, dia melihat kakek bungkuk yang membawa buntelan di tangan kirinya. Kakek itu mengenakan baju serba hitam serta celana yang tidak sampai semata kaki.
Di antara kabut tipis, dia berjalan tertatih menuju rumah. Dia menggedor-gedor pintu rumah kosong tersebut. Iwan memang tidur melintang, punggungnya menghadap pintu. Hal itu adalah syarat agar mendapat nomor togel dari kakek, yang menurut praktisi, dialah sosok yang memberi nomor togel. Masih dalam mimpinya, Iwan teringat perkataan seorang teman yang menyuruhnya untuk bangun dan membukakan pintu. Kakek itu tetap merunduk dan berjalan ke suatu kamar yang gelap. Tak ada sepatah pun kata yang terlontar. Bahkan melihat wajah Iwan pun enggan. Hanya dia sempat melirik ke arah sesembahan yang berada tak jauh dari Iwan. Dalam rumah itu ada yang paling mengerikan dan menyeramkan. Jadi saya bermimpi dan membukakan pintu untuk kakek itu. Saya langsung terbangun, tapi disitulah hal yang mengerikan datang. Sosok pocong melompat-lompat dari dalam ruang lalu menuju ke arah saya. Tidak salah lagi, itu adalah ruang dalam mimpiku yang kakek bungkuk itu masuki. Jelas Iwan. Iwan berusaha keluar dari rumah kosong, namun tangannya tidak mampu menggapai pintu yang tak memiliki gagang. Saat dia menengok ke belakang, ternyata pocong itu sudah melayang di atas kepalanya. Sontak, Iwan tergeletak di depan pintu rumah kosong. Azan subuh terdengar menggelitik tidurnya. Iwan mulai membuka mata. Yang menurutnya aneh, Iwan tidur melintang seperti awal. Dia yang merasa kaget pun langsung duduk dan melihat-lihat sekitar. Mungkin karena azan subuh telah berkumandang, maka tidak ada lagi gangguan sosok gaib di rumah kosong itu. Dia pun berlari menuju rumah. Saya benar-benar tak habis pikir. Ketika mandi, punggung saya terasa sangat perih. Saya rabahlah belakang tubuh. Ternyata ada darah menempel di jari tangan kanan saya, kata Iwan bersemangat. Betapa dia terkejut ketika bercermin. Ternyata punggungnya ada yang menggores, entah dengan apa dan siapa. Goresannya membentuk 4 angka sesuai permintaan Iwan setelah meletakkan sesajen dan sebelum lelap tertidur. Dari situ, dia langsung menuju bandar judi togel yang tak jauh dari rumahnya. Menjelang Isya, dia langsung kembali ke rumah bandar untuk mengambil jatah kemenangan. Pantau Misteri kembali menerima informasi dari seorang yang telah bertahun-tahun meminta nomor togel di rumah kosong itu. Namanya Yanto. Menurut Yanto, ketika kita tertidur, sosok gaib yang menyerupai kakek tua pasti menjelma pocong. Menggunakan sorot matanya, sosok itu membuka baju yang dikenakan peminta nomor togel. Setelah terlepas, maka liurnya akan menetes di punggung peminta togel untuk menggoreskan luka yang membentuk angka sebagai tanda bahwa orang itu melakukan permintaan kepadanya. Iwan pun mengaku bahwa yang mengejutkannya ketika terbangun adalah bajunya yang berpindah ke depan kamar. Tentu kamar yang dimasuki sang kakek, dan lagi aroma pakaiannya berbau bangkai. Sontak dia langsung membakar pakaiannya itu. Sekian informasi dari Pantau Misteri. Masih banyak cerita mistis di negeri ini. Baca terus Pantau Misteri, cerita mistis yang gak habis-habis.